Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Jadi perkenalkan, saya Laila Rahmawati, mungkin asing bagi kalian juga ya. Jadi di sini itu merupakan video perdana saya di channel YouTube saya dan merupakan sebuah pemenuhan tugas dari mata kuliah kebijakan fiskal di kampus yang diampu oleh Bapak Fuad. Jadi nanti kedepannya saya akan menyampaikan sebuah materi di mana mungkin hal tersebut awam ya bagi teman-teman, tapi semoga bermanfaat ke depannya dan enjoy! Saya mengambil dari sebuah jurnal dengan judul Maksimalisasi Zakat sebagai salah satu komponen fiskal Islam dalam sistem ekonomi Islam. Jadi bisa kita tahu ya, dalam berbagai sebuah negara mesti ada yang namanya kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal itu merupakan sebuah hal kebijakan yang sangat penting dari suatu negara. Karena apa? Karena sangat berkaitan langsung dengan pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Dan juga hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Maka jika salah satu kebijakan saja mengalami sebuah hambatan atau sebuah problematika, maka hal tersebut sangat berdampak langsung kepada roda perekonomian dan juga tidak berjalannya mekanisme pasar dari suatu negara. Dalam hal ini, kebijakan fiskal itu dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem ekonomi konvensional dan yang kedua adalah sistem ekonomi Islam. Mengapa sih hal tersebut dibedakan? Karena tujuan dari sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam itu berbeda. Karena sistem ekonomi konvensional hanya berpacu pada pertumbuhan ekonomi yang positif, sedangkan untuk sistem ekonomi Islam sendiri berpacu pada peningkatan kesejahteraan dari rakyatnya sendiri. Tidak hanya itu, dalam sistem ekonomi Islam juga sangat mementingkan namanya bagaimana cara distribusi yang benar terhadap seluruh rakyat suatu negara. Dan maka dari itu, di hal ini bisa kita tahu kan bahwa di negara Indonesia mayoritas itu orangnya beragama Muslim. Kenapa sih sampai sekarang ini zakat belum belum maksimal dalam potensinya, dalam kegunaannya, dalam distribusinya? Maka dari itu kita akan bahas selanjutnya. Next! Jadi kebijakan fiskal dan posisi dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Apa sih sebenarnya kebijakan fiskal? Jadi tadi kan di depan udah membahas sedikit ya, tapi lebih perjelas lagi. Jadi kebijakan fiskal itu sebuah kebijakan dalam negara guna membelanjakan sebuah pendapatan dan merealisasikannya tujuan dari ekonomi suatu negara sendiri. Kebijakan fiskal itu meliputi beberapa hal, yaitu tindakan pemerintah tentang perpajakan, terus tentang bagaimana penyelenggaraannya pemerintahan, dan juga bantuan-bantuan pemerintah sendiri. Jadi tujuan utama dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat di suatu negara. Dan hal tersebut meliputi beberapa hal, yaitu 3 hal. Yang pertama, alokasinya, alokasi sumber daya secara efisien. Dan yang kedua ada stabilitas ekonomi atau keseimbangan ekonominya. Dan yang ketiga itu distribusi pendapatannya. Dan hal tersebut sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam sendiri di kebijakan fiskalnya sendiri, yaitu menurut Imam Al-Ghazali bahwa tujuan dari syariah, tujuan dari sistem ekonomi Islam itu ada 5 hal. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga 1. Keimanan, 2. itu kehidupan, ketiga intelektual, yang keempat kekayaan, dan yang kelima ada kepemilikan. Sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang harus seimbang antara kekayaan yang mempelajari tentang nilai-nilai material dan juga spiritual dalam hal sistem ekonomi Islam.
Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian zakat sendiri yaitu merupakan komponen utama dari sistem ekonomi Islam dan hal tersebut bersifat wajib. Waktu pun untuk pembayaran zakat itu bisa kita tahu kan pada bulan Ramadan yang telah kita lakukan pada kemarin. Ada Ramadan pendapat dan juga pastinya sebelum pada salat Id, yaitu mengenai yang ketiga kewajiban zakat dikenakan kepada orang yang berpengaruh pada tingkat orang beragama Islam atau Muslim. Yang kedua itu yang balik maupun belum. Dan ketiga itu mesti berakal menambah dan otomatis sesuai meningkat ketentuan ketika sudah memenuhi batas tersebutnya sangat berperan besar atau menjadi jalan keluar bagi para kaum muzaki untuk dalam hal zakat sendiri. Dan yang kedua itu ada fungsinya dalam menurut Dr. Monzer itu juga berpendapat bahwa hal tersebut menurunkan resiko dalam pembayaran atau orang-orang yang biasa dalam kredit macet yang kita tahu. Selain itu, implementasi zakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat tenaga kerja yang ada di suatu negara. Mengapa? Karena ketika terdapat suatu zakat, pasti orang banyak yang membutuhkan tenaga kerja untuk dalam pengelolaan zakat sendiri. Dan hal tersebut memicu untuk para pendukung atau para lembaga membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan pengangguran yang ada di suatu negara. Dan juga orang-orang yang biasa kita tahu yang tidak bisa menerima maupun membayar zakat bisa ikut andil dalam sebuah ekonomi, dan hal tersebut ekonominya akan menjadi hal yang lebih baik atau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, yang ketiga yaitu potensi zakat sebagai komponen fiskal. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf merupakan sebagai instrumen dalam pementasan kemiskinan dan juga merupakan sebuah hal yang sudah dikaji oleh para ekonomi Islam yang ada di suatu negara. Adapun sumber-sumber keuangan yang di luar dari zakat itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan juga dikaji fikih dengan mempertimbangkan Al-Quran dan hadis. Sehingga muncul pertanyaan, apakah diperbolehkan untuk memungut pendapatan di luar zakat, dan hal tersebut dalam guna penghapusan tingkat kemiskinan, apakah boleh? Sehingga bisa kita lihat bahwa di sekarang ini sistem ekonomi konvensional itu sangat berbeda hal dengan sistem ekonomi Islam. Mengapa? Karena pajak baru dalam keuangan publik dalam suatu sistem ekonomi konvensional itu, karena zakat itu tidak hanya dalam hal duniawi saja, tapi juga dalam hal akhiratnya. Karena impact yang dihasilkan dalam zakat itu sangat baik, sehingga ekonomi itu bisa merata, distribusinya juga bisa merata. Tapi sehingga harus adanya pengeluaran seperti lainnya guna mengoptimalkan dalam pendapatan suatu negara, seperti pengoptimalan dalam sedekah, infak, wakaf, dan lain-lainnya. Karena untuk saat ini bisa kita tahu bahwa pengoptimalan zakat itu kurang terlalu optimal, kurang maksimal. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, kita tahu bahwa kewajiban zakat itu hanya sebagai kesalehan pribadi atau sebagai kewajiban tok. Jadi tidak semerta-merta itu tujuannya untuk
dalam hal penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, ada di suatu negara maksudnya. Terus yang kedua itu persoalan fikih. Banyak sekali pakar-pakar ekonomi Islam yang itu sangat bertentangan dari satu ke yang lain, maksudnya antara pendapat satu dengan pendapat lain, yaitu mengenai perhitungan, penentuan hingga alokasi dalam penyebaran atau pendistribusian dalam hal zakat. Yang ketiga itu ya mungkin kebijakan pemerintah yang kurang terlalu mendukung dalam umat Islam, dan juga mungkin bisa kita tahu mekanismenya ya yang kurang berjalan dengan optimal. Alhamdulillahnya pada tahun 2010 penghimpunan dana zakat itu sangatlah besar, yaitu sampai 27,2 triliun rupiah. Mengapa sih? Apa faktor saja yang meningkatkan penghimpunan dana zakat sendiri? Yaitu yang pertama, pendapatan per kapita. Bisa kita tahu bahwa sekarang ya mungkin banyak sekali wirausahawan, pengusaha, dan mungkin para pekerja-pekerja yang lain yang mungkin mereka bisa dikategorikan bahwa mungkin mereka mampu, sehingga juga penduduknya juga semakin banyak, orang Islamnya juga semakin banyak. Dan juga tapi data tersebut itu berbeda dengan Badan Amil Zakat Nasional yang mencatat bahwa untuk saat ini sampai 100 triliun rupiah. Tapi hal tersebut bukan menjadi salah satu masalah, karena mungkin mereka berbeda dalam hal pandangan, berbeda asumsi mungkin ya. Jadi untuk saat ini dampak ekonomi itu masih sangat dalam pengelolaan zakat itu harus secara baik dan profesional, karena bisa kita tahu bahwa hal tersebut itu sangat impactnya itu besar gitu loh bagi perekonomian yang ada di suatu negara. Mengapa? Karena mungkin bisa kita lihat bahwa banyak juga mungkin terjadinya penurunan tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara, dan juga mungkin bisa kita lakukan. Adapun beberapa cara yang mungkin salah satunya itu sosialisasi pengelolaan zakat, dan hal tersebut merupakan dukungan usaha untuk dalam hal mungkin pengelolaan zakatnya, mungkin kebijakannya, mungkin masyarakatnya sendiri juga bisa optimal dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Sehingga jika pengelolaan zakatnya baik, maka distribusi zakatnya juga akan menjadi lebih baik. Tapi hal tersebut juga harus dibantu dengan beberapa pendapatan yang lain seperti sedekah, infak, dan juga wakaf. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.